Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Tabi pun. Yang saya hormati dan yang terhormat, Profesor Dr. Sunyono MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum, dan kepada rekan-rekan Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung yang saya banggakan. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pada hari ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Habibah Munanisa, NPM 2018, kemudian Ilmi Aini, NPM 2011, Maitriani, NPM 2013, Akbar Bariki, NPM 2019, dan Yuriansyah, NPM 2008, akan mempresentasikan terkait evaluasi kurikulum pada era 1900-an hingga 2000-an. Baik, adapun apa yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah yang pertama terkait pengembangan kurikulum 1994, yang kedua adalah terkait pengembangan kurikulum 1997, di mana ini merupakan kurikulum revisi dari 1994. Yang ketiga adalah terkait pengembangan kurikulum 2004, atau yang kita kenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang terakhir adalah terkait pengembangan kurikulum 2006 atau yang lebih kita kenal dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan atau pemaparan yang lebih detail lagi terkait evaluasi pengembangan kurikulum dari era 90-an hingga 2000-an, maka sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu secara singkat ya, sejarah pengembangan kurikulum dari masa ke masa. Nah, kalau kita perhatikan, perjalanan sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia itu bisa dikatakan cukup relatif panjang ya. Sudah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, bahkan bisa dikatakan cukup sering. Nah, kalau kita perhatikan nih, ternyata kurikulum di Indonesia itu telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali, dimulai dari tahun 1947 sampai yang saat ini kita sedang alami adalah kurikulum merdeka. Nah, tentu saja perubahan dan pengembangan dari kurikulum tersebut itu dimaksudkan untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum lama menuju kurikulum yang baru. Begitu. Nah, kurikulum sendiri itu merupakan seperangkat rancangan yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan untuk mensukseskan tujuan pendidikan, baik itu berupa rancangan mata pelajarannya, program kegiatan belajar mengajarnya, kemudian fasilitasnya, atau perangkat pendukung lainnya. Dan pendidikan yang baik dan berkualitas itu dimulai dari kurikulum yang dikonsep dan diimplementasikan secara baik pula. Untuk dapat mengetahui tercapainya program-program tersebut, maka harus melewati nih satu tahapan yang dinamakan evaluasi kurikulum. Nah, pada kesempatan pada hari ini, kelompok 1 akan memaparkan evaluasi kurikulum dari era 94 yang dinamakan dengan kurikulum 1994, kemudian pada tahun 97 dinamakan revisi kurikulum 94, kemudian pada tahun 2004 ada kurikulum yang bernama kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum KTS, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang terjadi pada tahun 2006. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait 4 kurikulum ini. Baiklah, pemaparan yang pertama adalah terkait evaluasi pengembangan kurikulum 1994 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Yuriansyah. Kepada Kak Yuriansyah, disilahkan.
Selanjutnya, karakteristik kurikulum 1994. Kurikulum 1994 model administrasi atau juga yang disebut dengan model garis tab atas ke bawah. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembagian pembelajaran di sekolah dengan sistem catur ulang. Sistem catur ulang pembagiannya dalam satu tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran cukup banyak. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat, dalam arti berorientasi kepada materi pelajaran atau isi, sehingga materi pelajaran cukup padat. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu berlaku satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang keempat, proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang kelima, pengajaran dari hal konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Dapat diartikan atau disimpulkan bahwa kurikulum 1994 ini bersifat inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kurikulum 1994 memiliki kelebihan. Yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan active learning, pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Yang ketiga, struktur horizontal, termasuk ke dalam spirit subjek terpisah. Hal ini menandakan pada tingkat SMA materi sudah terpisah. Contohnya, materi IPA dipecah menjadi fisika, biologi, dan kimia. Yang terakhir, kurikulum 1994 termasuk kurikulum yang menganut konsep akademis karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat Fereenialisme. Karena pada kurikulum 1994 lebih fokus kepada aspek kognitif siswa. Yang selanjutnya, kurikulum 1994 ini juga memiliki suatu kelemahan. Yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pembelajaran, guru sebagai pusat pembelajaran, target pembelajaran pada penyampaian materi. Yang terakhir, evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Selanjutnya adalah terkait kurikulum 1997 yang dimana kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum 1994 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Akbar Bariki. Kepadanya saya silakan. Baik, sekarang ke kurikulum 97. Jadi kurikulum 97 ini merupakan kurikulum revisi dari 94 untuk memperbaiki kekurangan kurikulum sebelumnya yang terlalu menitik beratkan banyaknya dan padatnya isi kurikulum yang membuat tujuan dari pendidikan kurang tercapai. Jadi 97 ini lebih fokus kepada antara pengurangan materi tapi ditambahkan dengan kesesuaian dengan kehidupan sehari-hari atau ada hubungannya atau relevansinya dengan sehari-hari. Tujuan dari kurikulum ini secara umum yaitu adalah lebih menyeimbangkan antara tujuan pembelajaran, pola perkembangan siswa dan juga tentunya dengan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu secara khususnya mengurangi beban siswa yang terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi setiap pelajaran serta untuk memperoleh kebenaran yang lebih substansi. Lalu
Karakteristik dari kurikulum 97 ini, yang pertama materi oriented, jadi masih tetap pada level kognitif full, materi-materi terus. Lalu kemudian yang kedua, materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi materi ini lebih banyak mengaitkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, di daerah-daerah gitu, dengan segala adat dan istiadatnya. Lalu seimbang antara materi dengan tujuan pendidikan. Lalu kemudian materi diberikan sesuai dengan perkembangan siswa, walaupun masih ada kurangannya. Lalu kelebihan dari kurikulum 97 ini yaitu adalah terpusat, berstandar nasional, dan memberikan pengembangan potensi wilayah, lalu mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu terkini yang berkembang. Jadi segala aspirasi dari masyarakat itu tertampung. Lalu kemudian guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bereksplorasi mengembangkan kemampuan masing-masing. Lalu terdapat keserasian antara teori dan praktik. Lalu kekurangannya, kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa terlalu berat. Lalu karena yang kedua, saking banyaknya isu-isu yang diambil, isu-isu masyarakat diambil, sehingga banyak sekali kepentingan kelompok yang masuk di sana. Jadi sehingga over isu. Lalu yang ketiga, terlalu banyak materi dan substansi. Lalu yang keempat, kurang relevan dengan tingkat berpikir siswa. Selanjutnya pemaparan ketiga yaitu terkait kurikulum 2004 atau yang lebih kita kenal dengan kurikulum berbasis kompetensi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Mei Triani. Kepada Mbak Mei Triani, saya persilahkan. Landasan dan tujuan pengembangan karakteristik kurikulum tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Departemen Pendidikan Nasional memprioritaskan pada ketercapaian kompetensi peserta didik, termasuk secara individual maupun klasikal. Kurikulum berbasis kompetensi memuat sejumlah kompetensi tersebut sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Berorientasi pada hasil belajar, learning outcome, dan keberagaman. Pencapaian dalam pembelajaran memakai cara pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru saja, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian lebih mengutamakan proses serta hasil belajar dalam upaya menguasai atau mencapai suatu kemampuan siswa. Kelebihan dan kekurangan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kelebihannya adalah mengembangkan siswa di setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penguasaan konten mata pelajaran itu semata. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru diberi wewenang membuat silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Penilaian yang menekankan pada proses
sangat memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuan secara optimal. Kekurangan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 adalah minimnya potensi sumber daya manusia dalam menggambarkan kurikulum berbasis kompetensi dilihat dari rendahnya kualitas guru semata. Karena guru dituntut lebih kreatif dan motivatif di kelas, agar siswa dapat belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pemaparan terakhir adalah kurikulum 2006 atau KTSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kurikulum 2006 atau yang lebih kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat dengan KTSP. Pada hakikatnya, KTSP ini merupakan inovasi dari pengorganisasian kurikulum yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Nah, KTSP ini lebih mengerucut pada level satuan pendidikan atau sekolah. Adapun prinsip pengembangan kurikulumnya itu disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, potensi, dan karakteristik daerah. Kemudian KTSP juga ini disesuaikan dengan sosial budaya, masyarakat, dan peserta didiknya. Adapun landasan pengembangan kurikulum KTSP ini adalah berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasannya kedua adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar isi ini adalah lingkup materi minimal dan standar kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang berlaku secara nasional. Kemudian landasan pengembangan KTSP ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau yang disingkat dengan SKL. Nah, SKL ini adalah standar yang digunakan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. SKL ini terdiri dari standar kompetensi kelompok mata pelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan pengembangan kurikulum KTSP ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum KTSP adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengambilan kurikulum. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum secara bersama-sama, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Baik, sekarang kelebihan dari kurikulum KTSP. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekolah punya wewenang lebih untuk menentukan tujuan dan arahnya. Lalu yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Lalu yang ketiga, KTSP memberikan kesempatan bagi masyarakat dan orang tua untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di sekolah. Jadi masyarakat dan orang tua dan elemen sekolah dilibatkan, apalagi kalau misalkan sekolahnya itu punya case dalam masyarakat tertentu. Misalkan di sekolahnya itu ada di wilayah yang tanda kutip banyak bermasalah, misalkan bandar judi atau tempat yang negatif-negatif. Nah, itu sekolah nanti akan menyesuaikan. Lalu yang keempat, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang acceptable bagi kebutuhan siswa. Lalu yang kelima, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Lalu, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan kurikulum
KTSP, kurangnya SDM, yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Lalu, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Lalu, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan, karena KTSP ini komponen dan substansinya sangat banyak, sangat kompleks. Lalu, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan guru. Karakteristik kurikulum KTSP. KTSP berorientasi kepada disiplin ilmu. Lalu KTSP berorientasi juga kepada pengembangan individu. Lalu KTSP juga kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Lalu KTSP adalah kurikulum yang lebih teknologis. Baik, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya terkait pengembangan kurikulum dari era 90-an sampai ke kurikulum 2000-an, maka dapat disimpulkan berbagai perbandingan di antara era 90-an dan 2000-an. Adapun pada era 90-an, itu kurikulumnya berbasis pada materi, sedangkan pada era 2000-an itu berbasis produk. Yang kedua, pada era 90-an, kurikulum ini berfokus pada ranah pengetahuan, sedangkan pada era 2000-an, mata pelajaran berkontribusi pada kompetensi tertentu. Selanjutnya, pada era 90-an, produk dan proses itu ditentukan oleh materi. Sementara pada era 2000-an, kurikulum menghasilkan produk yang ditentukan dari materi, sedangkan proses ditentukan secara terpisah. Pada era 90-an, itu penekanannya pada rencana, sementara pada tahun 2000-an itu penekanannya pada hasil. Pada era 90-an itu terdapat keseragaman materi, sedangkan pada era 2000-an itu keseragaman hasilnya. Yang terakhir adalah pada era 90-an, penilaian itu berdasarkan atas penyerapan materi pengetahuan yang tertuang pada silabus, sementara pada era 2000-an penilaian sangat tergantung pada penilaian terstandar, misalnya seperti diadakannya ujian nasional. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 1 membuka sesi diskusi. Kepada teman-teman dipersilahkan, kami tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.